Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan, penjualan, dan penagihan kas. Yang pertama ada aktivitas bisnis siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Apa sajakah 4 aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan? Yang pertama ada entry pesanan penjualan, kedua pengiriman, ketiga penagihan dan piutang usaha, dan keempat penagihan kas. Aktivitas bisnis siklus pendapatan yang pertama yaitu entry pesanan penjualan. Entry pesanan penjualan terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah menerima pesanan konsumen. Dari pesanan pelanggan akan dicatat dalam dokumen pesanan penjualan. Pesanan penjualan berisi informasi mengenai nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan lainnya. Kemudian yang kedua, ada pengecekan dan persetujuan kredit konsumen. Sebagian besar penjualan antar perusahaan atau bisnis to bisnis dilakukan secara kredit. Penjualan secara kredit harus disetujui sebelum proses. Bagi pelanggan lama dengan catatan pembayaran yang baik, pemeriksaan kredit formal untuk setiap penjualan biasanya tidak dibutuhkan. Sebagai gantinya, pengambil pesanan memiliki otorisasi umum untuk menyetujui pesanan dari pelanggan yang baik, artinya mereka tidak memiliki saldo yang lewat jatuh tempo. Hal ini biasanya dengan membuat batas kredit atau saldo kredit maksimum yang diizinkan untuk setiap pelanggan berdasarkan pada catatan kredit pelanggan terdahulu dan kemampuannya untuk membayar. Kemudian yang ketiga, ada pengecekan ketersediaan persediaan. Langkah berikut adalah menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut agar pelanggan dapat menginformasikan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Akurasi proses ini adalah penting karena apabila catatan persediaan tidak akurat dan sesuai dengan kondisi terakhir, pelanggan bisa saja kecewa ketika terjadi penundaan tidak terduga dalam pemenuhan pemesanan mereka tersebut. Kemudian, aktivitas bisnis siklus pendapatan selanjutnya yaitu pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah pengambilan dan pengepakan pesanan. Kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasi produk mana yang dan jumlah setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja bagian gudang mencatat jumlah setiap barang yang diambil, baik dalam kartu pengambilan barang itu sendiri jika menggunakan dokumen kertas, maupun dengan memasukkan data ke dalam sistem jika formulir elektronis yang digunakan. Persediaan kemudian akan dipindahkan ke departemen pengiriman. Selanjutnya yang kedua, ada pengiriman pesanan. Departemen pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dengan kartu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dengan salinan pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Setelah staf administrasi bagian pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, jumlah pesanan penjualan, nomor barang, dan jumlah barang akan dimasukkan dengan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui field jumlah yang dimiliki dalam file induk persediaan. Proses ini juga menghasilkan slip pengepakan dan beberapa rangkap dokumen pengiriman. Slip pengepakan mendaftar jumlah dan keterangan setiap barang yang dimasukkan dalam pengiriman tersebut, dapat saja berupa salinan dari daftar pengambilan barang. Dokumen pengiriman adalah kontrak legal yang menyebutkan tanggung jawab atas barang yang dikirim. Dokumen ini mengidentifikasi kurir, sumber, tujuan, dan instruksi pengiriman lainnya, serta menunjukkan siapa pelanggan atau pemasok yang harus membayar kurir tersebut. Kemudian, aktivitas bisnis siklus pendapatan selanjutnya adalah yang penagihan dan piutang usaha. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan yang pertama ada penagihan ke para pelanggan. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang dikirimkan adalah hal yang penting. Aktivitas penagihan
Penagihan hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini membutuhkan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi barang dan jumlah yang dikirim, serta informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan lainnya dari departemen penjualan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan, yang memberitahukan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Kemudian yang kedua, ada memelihara data piutang usaha. Fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab kepada controller melakukan dua tugas dasar, yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan karenanya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Dua cara dasar untuk memelihara data piutang usaha adalah dengan menggunakan metode faktur terbuka dan pembayaran gabungan. Perbedaan kedua metode tersebut terletak pada kapan pelanggan mengirimkan pembayaran, bagaimana pembayaran tersebut digunakan untuk memperbarui file induk piutang usaha, dan format laporan keuangan yang dikirimkan kepada para pelanggan. Kemudian, untuk metode faktur terbuka, para pelanggan biasanya membayar sesuai jumlah setiap faktur penjualan. Yang kedua, metode pembayaran gabungan, para pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang diperlihatkan pada laporan bulanan, bukan membayar setiap jumlah pada faktur penjualan. Selanjutnya, langkah keempat terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas, yang melibatkan yang pertama ada penagihan kiriman uang dari pelanggan, dan yang kedua ada penyimpanan uang tersebut di bank. Kasir, orang yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Oleh karena kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah, maka fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan seharusnya tidak memiliki akses fisik ke kas atau cek. Akan tetapi, fungsi piutang usaha harus mampu mengidentifikasi sumber kiriman uang dari manapun dan faktur penjualan terkait harus dikredit. Salah satu solusinya adalah dengan mengirimkan dua salinan faktur ke pelanggan dan memintanya untuk mengembalikan salah satu salinan tersebut bersama dengan pembayaran. Solusi alternatifnya adalah dengan meminta petugas bagian surat menyurat untuk mempersiapkan daftar pengiriman uang, yaitu remittance list atau dokumen yang mengidentifikasi nama dan jumlah semua kiriman uang pelanggan, serta mengirimkan daftar ini ke bagian piutang usaha. Siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan ini? Pihak manajemen harus membuat beberapa keputusan penting berikut ini. Yang pertama, sampai sejauh mana dan haruskah produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tertentu? Berapa banyak persediaan yang harus tersedia dan di mana persediaan itu harus ditempatkan? Sampai sejauh mana dan haruskah produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tertentu? Berapa banyak persediaan yang harus tersedia dan di mana persediaan itu harus ditempatkan? Bagaimana barang dikirimkan kepada konsumen? Haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman sendiri atau outsource kepada pihak ketiga yang khusus menangani logistik? Haruskah kredit ditawarkan kepada pelanggan? Berapa banyak kredit yang seharusnya diberikan ke tiap pelanggan? Apa syarat kredit yang seharusnya diberikan? Bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Siklus pendapatan keputusan-keputusan penting. Yang pertama, haruskah kredit ditawarkan kepada pelanggan? Berapa banyak kredit yang seharusnya diberikan ke tiap pelanggan? Apa syarat-syarat kredit yang seharusnya diberikan? Bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Selanjutnya, prosedur pemrosesan informasi. Entry pesanan penjualan, aktivitas pertama. Langkah ini mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam meminta dan memproses pesanan pelanggan. Fungsi entry pesanan penjualan mencakup 3 aktivitas utama, yaitu mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan,
dan memeriksa ketersediaan. Kebutuhan informasi dan prosedur, SIA, Sistem Informasi Akuntansi, harus menyediakan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini, yaitu merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan, dan memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambah atau tidak. Bagaimanapun data pesanan pelanggan diterima pada awalnya, merupakan hal yang penting bahwa semua data yang dibutuhkan untuk memproses pesanan tersebut dikumpulkan dan dicatat secara akurat. Oleh karena itu, pemeriksaan edit berikut ini harus dilakukan untuk memastikan akurasi yang menyeluruh, yaitu pemeriksaan validitas, uji kelengkapan, uji kewajaran, dan persetujuan kredit yang terdiri atas otorisasi umum yaitu batas kredit dan otorisasi khusus yaitu pemeriksaan batas. Entry pesanan penjualan pada aktivitas pertama, yaitu langkah berikutnya adalah menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut. Dokumen internal yang dihasilkan oleh pesanan penjualan adalah pesanan penjualan, slip pengepakan, dan kartu pengambilan barang. Kebutuhan informasi dan prosedur. Yang pertama, ada menentukan ketersediaan persediaan, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan, menentukan harga produk dan jasa, menetapkan kebijakan mengenai retur penjualan dan garansi, dan memilih metode untuk mengirim barang. Selanjutnya, yaitu adalah pengiriman atau aktivitas 2. Pekerja gudang bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan pelanggan dengan memindahkan barang dari bagian persediaan. Keputusan-keputusan penting dan kebutuhan informasi itu untuk menentukan metode pengiriman. Yang pertama, ada in-house atau outsource atau sumber daya. Dokumen, catatan, dan prosedur. Yang pertama ada kartu pengambilan dicetak oleh bagian order penjualan untuk proses pengiriman dan digunakan untuk mengidentifikasi produk dan memindahkan dari persediaan. Yang kedua, jumlah fisik dibandingkan dengan kuantitas pada kartu pengambilan dan slip pengepakan. Yang ketiga, ada beberapa tempat pemeriksaan dibuat dan dokumen pengiriman dipersiapkan. Selanjutnya, ada penagihan dan piutang usaha atau aktivitas 3. Dua aktivitas yang dilakukan pada stage siklus pendapatan ini adalah yang pertama, faktur pelanggan, dan yang kedua, menyimpan rekening pelanggan. Jenis sistem penagihannya, yang pertama dalam sistem setelah penagihan, faktur dipersiapkan setelah konfirmasi bahwa barang-barang dikirim. Kemudian yang kedua dalam sistem pra-penagihan, faktur dipersiapkan tetapi tidak dikirim sesegera pesanan disetujui. Persediaan piutang dagang dan file buku besar diperbarui pada waktu ini. Metode-metode pengurusan piutang dagang, yaitu ada metode faktur terbuka dan metode pembayaran gabungan. Untuk memperoleh aliran penerimaan kas yang lebih seragam, banyak perusahaan menggunakan proses yang disebut dengan penagihan berbaur. Kebutuhan informasi dan prosedur, apakah contoh informasi tambahan yang seharusnya sistem informasi akuntansi sediakan? Yang pertama, waktu respon terhadap pertanyaan pelanggan, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesanan, presentase penjualan yang membutuhkan pemesanan ulang, kepuasan pelanggan, analisis mangsa pasar dan tren penjualan, analisis profitabilitas berdasarkan produk, pelanggan, dan area penjualan. Selanjutnya, penagihan kas pada aktivitas 4. Dua bagian yang terlibat dalam aktivitas ini adalah kasir dan fungsi piutang dagang. Yang melakukan aktivitas ini adalah kasir, melibatkan menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Keputusan-keputusan penting dan kebutuhan informasi, yaitu pentingnya pengurangan pencurian kas, fungsi penagihan piutang dagang seharusnya tidak mempunyai akses fisik ke kas atau cek, fungsi piutang dagang harus mampu mengidentifikasi sumber suatu pengiriman uang, dan faktur aplikasi harus dikredit. Dokumen, catatan, dan prosedur, cek diterima dan dikirim atau disimpan,
Daftar pengiriman uang dipersiapkan dan dimasukkan secara online pelanggan, nomor faktur, dan jumlah setiap pembayaran. Sistem melakukan pengecekan secara online untuk memverifikasi keakuratan data. Selanjutnya, fungsi yang terikat. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait yang pertama adalah fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang mana barang akan dikirim, dan mengisi surat pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Fungsi ini berada di tangan bagian order penjualan. Kemudian yang kedua ada fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Karena sebagian besar penjualan yang terjadi dalam perusahaan adalah penjualan kredit, maka sebelum order dari pelanggan dipenuhi, harus lebih dulu diperoleh otorisasi penjualan kredit dan dari fungsi kredit. Jika penolakan pemberian kredit seringkali terjadi, pengecekan status kredit perlu dilakukan sebelum fungsi penjualan mengisi surat order penjualan. Untuk mempercepat pelayanan kepada pelanggan, surat order pengiriman dikirim langsung ke fungsi pengiriman sebelum fungsi penjualan memperoleh otorisasi kredit dari fungsi kredit. Kemudian yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Fungsi ini berada di tangan bagian gudang. Kemudian selanjutnya ada fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order, pengiriman yang diterimanya, dan dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi ini dapat berupa surat order pengiriman yang telah ditandatangani oleh fungsi penjualan, memo debit yang ditandatangani oleh fungsi pembelian untuk barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok atau retur pembelian, surat perintah kerja dari fungsi produksi mengenai penjualan atau pembuangan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai lagi. Fungsi ini berada di tangan bagian pengiriman. Yang kelima ada fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Fungsi ini berada di tangan bagian penagihan. Kemudian yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Fungsi ini berada di tangan bagian piutang sebagai penyelenggara kartu piutang, bagian jurnal sebagai penyelenggara jurnal penjualan dan pembuatan laporan penjualan, dan bagian kartu persediaan sebagai penyelenggara kartu persediaan. Dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat order pengirimannya dan tembusannya. Yang kedua ada faktur dan tembusannya. Yang ketiga ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Dan yang keempat ada bukti memorial. Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. Berbagai tembusan surat order pengiriman terdiri dari pertama ada surat order pengiriman, tembusan kredit atau kredit copy, surat pengakuan atau acknowledgement copy, surat muat atau bill of lading, slip pembungkus atau packing slip, tembusan gudang atau warehouse copy, arsip pengendalian pengiriman atau sales order follow-up copy, dan arsip indeks silang atau cross-index file copy. Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Berbagai tembusan dari faktur penjualan terdiri dari yang pertama ada faktur penjualan atau customers copies, tembusan piutang atau account receivable copy, tembusan jurnal penjualan atau sales journal copy, tembusan analisis atau analisis copy,
tembusan wiraniaga atau salesperson copy, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk, dalam jurnal penjualan dapat disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tertentu. Kemudian ada kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Kemudian ada kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Kemudian yang terakhir ada kartu gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Jurnal umum. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, ada pengendalian, tujuan, ancaman, dan prosedur. Di dalam siklus pendapatan, sistem informasi akuntansi yang didesain baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dicapai. Semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar, semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat, semua transaksi dicatat dengan akurat, aset yang berupa kas, persediaan, dan data dijaga dari kehilangan ataupun pencurian, dan aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Untuk ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi entry pesanan penjualan. Yang pertama itu adalah pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Ancamannya, kemudian ada penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Yang ketiga ada legitimasi pesanan, dan yang keempat habisnya persediaan, biaya penggudangan, dan pengurungan harga. Untuk ancaman pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah dengan pemeriksaan edit entry data. Untuk penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan dapat dengan persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan. Catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Kemudian untuk ancaman legitimasi pesanan, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu dapat dengan tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk e-business. Kemudian untuk ancaman habisnya persediaan, biaya penggudangan, dan pengurangan harga, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah dengan sistem pengendalian persediaan. Selanjutnya, ada ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi pengiriman. Untuk ancaman yang pertama yaitu kesalahan pengiriman, barang dagangan yang salah, jumlah yang salah, dan alamat yang salah. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah dengan rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan SLIM pengepakan, kemudian pemindai kode gratis, dan juga pengendalian aplikasi entry data. Ancaman yang kedua yaitu pencurian persediaan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu dapat dengan batasi akses fisik ke persediaan, kemudian dokumentasi semua transfer internal persediaan, dan perhitungan fisik persediaan secara periodik persediaan, dan rekonsiliasi perhitungan dengan jumlah yang dicatat. Ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi, penagihan, dan piutang usaha. Untuk ancaman kegagalan untuk menagih pelanggan, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan dapat dengan pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, kemudian pemberian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman, dan rekonsiliasi faktur secara periodik, rekonsiliasi kartu pengambilan dan dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan. Kemudian untuk ancaman yang kedua, kesalahan dalam penagihan, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah dengan pengendalian edit entry data atau dengan daftar harga. Kemudian untuk ancaman yang ketiga ada
Kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan dapat dengan rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar, atau dengan laporan bulanan ke pelanggan. Selanjutnya, ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi penagihan kas. Ancamannya seperti pencurian kas, maka prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu adalah seperti pemisahan tugas, meminimalisasi penanganan kas, kesepakatan lockbox, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan, eh, atau rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Masalah-masalah pengendalian umum, untuk ancaman yang pertama adalah kehilangan data, maka prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu dapat dengan prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, kemudian pengendalian akses atau secara fisik dan logis. Untuk ancaman yang kedua, kinerja yang buruk, maka prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Selanjutnya adalah model data siklus pendapatan. Model data REA menyediakan satu metode untuk merancang basis data yang secara efisien mengintegrasikan data keuangan dan operasi. Model data REA yang disederhanakan untuk siklus pendapatan perusahaan manufaktur harus mencakup informasi berikut. Dua sumber utama, kas dan persediaan berguna dalam siklus pendapatan. Kemudian, untuk kebutuhan informasi siklus pendapatan dan model data, SIA, Sistem Informasi Akuntansi, didesain untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data kegiatan bisnis agar manajemen mendapatkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kebutuhan informasi siklus pendapatan untuk data operasional dibutuhkan untuk mengawasi kinerja dan untuk melakukan tugas-tugas rutin berikut ini, seperti merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan, memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambah atau tidak, menentukan ketersediaan-persediaan, dan memilih metode untuk mengirim barang. Kebutuhan informasi siklus pendapatan, informasi sekarang, dan masa lalu. Informasi yang lampau dan yang saat ini diperlukan agar manajemen dapat membuat keputusan strategis berikut ini, seperti menentukan harga produk dan jasa, menentukan kebijakan mengenai retur penjualan dan garansi, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan, menentukan kebutuhan pinjaman jangka pendek, merencanakan kampanye pemasaran yang baru. Kebutuhan informasi siklus pendapatan untuk penilaian kinerja. Sistem informasi akuntansi juga harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja proses yang penting berikut ini, seperti waktu respon terhadap pertanyaan pelanggan, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesan, presentase penjualan yang membutuhkan pemesanan ulang, tiket dan tren kepuasan pelanggan, analisis pangsa pasar dan tren penjualan, analisis profitabilitas berdasarkan produk pelanggan dan area penjualan, volume penjualan dalam dolar dan jumlah pelanggan, keefektifan iklan dan promosi, kinerja staf penjualan, dan pengeluaran piutang ragu-ragu dan kebijakan kredit. SIA juga harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja proses. Oke, lanjut. Model data siklus pendapatan. 4 kegiatan bisnis besar dalam siklus pendapatan ada pesanan memenuhi pesanan, pengiriman, dan penagihan kas. Untuk gambarnya seperti gambar berikut ini. Ini untuk siklus pendapatan. Pertama, customer. Jika ingin mengorder barang, maka dapat dibayarkan dengan melalui tunai ataupun kredit. Kemudian, customer dapat mengorder barang, sudah barang jadi, dan barang jadi akan dikirimkan oleh pengiriman barang dan kembali ke customer lagi. Karena customer membayar dengan tunai ataupun kredit, kartu piutang dagang,
penagihan, dan lanjut ke customer lagi.